Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wastiawan dengan NIM 7213260009, mahasiswa aktif semester 6 di Universitas Negeri Medan, jurusan manajemen, prodi kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen risiko oleh dosen pengampu Ibu Rosi Pratiwi Sihombing SCMS. Dan pada malam ini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya dan kelompok kami, yaitu tentang analisis manajemen risiko operasional untuk peningkatan efisiensi dan keberlanjutan bisnis pada koin laundry nomor 1 di Medan Tembung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang judul dan tujuan dari penelitian, yang mana yaitu judul pada penelitian ini adalah analisis manajemen risiko operasional untuk peningkatan efisiensi dan keberlanjutan bisnis pada koin laundry nomor 1 di Medan Tembung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan bisnis pada koin laundry nomor 1 di Medan Tembung. Yang mana secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko operasional, yang mana merupakan mengidentifikasi berbagai risiko operasional yang dihadapi oleh koin laundry nomor 1 di Medan Tembung, yang mana termasuk risiko yang terkait dengan manajemen, operasional, dan kegiatan sehari-hari dan lingkungan eksternal. Yang kedua yaitu menilai dampak dan kemungkinan risiko, yaitu menilai dampak yang memungkinkan terjadinya risiko operasional yang telah diidentifikasi dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan risiko yang berdasarkan dengan tingkat kritisnya risiko. Yang ketiga yaitu mengembangkan strategi mitigasi risiko, yaitu mengembangkan strategi dan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi atau mengelola risiko operasional yang sudah teridentifikasi, yang mana guna meminimalkan dampaknya terhadap efisiensi dan juga keberlanjutan bisnis. Yang keempat yaitu mengevaluasi efisiensi operasional, yaitu untuk mengevaluasi efisiensi operasional koin laundry nomor 1 di Medan Tembung, yang mana sebelum dan sesudah penerapan strategi mitigasi risiko untuk mengukur efektivitas strategi yang diimplementasikan. Yang kelima yaitu menyusun rekomendasi untuk peningkatan keberlanjutan, yang mana dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi dan juga keberlanjutan operasional koin laundry nomor 1 secara keberlanjutan, yang mana berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang sudah dilakukan. Yang keenam yaitu mengukur kepuasan pelanggan, mengukur yang mana dampak dari penerapan manajemen risiko operasional terhadap kepuasan pelanggan sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam peningkatan efisiensi dan keberlanjutan sebuah bisnis. Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini bisa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja operasional pada koin laundry nomor 1 di Medan Tembung, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pengelola laundry dan juga untuk secara efektif dalam berkelanjutan menjalankan operasional bisnis tersebut. Baik, berikutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi yang kami gunakan. Pada metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, survei, dan juga wawancara. Yang pertama yaitu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama kualitatif, survei, dan juga wawancara. Pendekatan kualitatif
Dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai praktik manajemen risiko operasional di Coin Laundry 01 dan memahami pandangan dan pengalaman responden secara keseluruhan. Metode pengumpulan data yang merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan penelitian, serta pengumpulan data dilakukan melalui survei dan juga wawancara. Survei yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif mengenai persepsi pegawai terhadap manajemen risiko operasional. Yang mana sedangkan wawancara dilakukan dengan manajer dan personal kunci untuk memahami dan mendapatkan wawasan mengenai praktik, tantangan, dan juga strategi yang digunakan dalam manajemen risiko operasional. Selain itu, metode pengumpulan data juga bertujuan untuk mengkonfirmasi teori atau juga dugaan yang ada. Dalam konteks ini dapat disebut hipotesis atau menganalisis untuk membuktikan sebuah hipotesis tersebut secara eksperimental perlu dikumpulkan data yang mendukung hasil dan tujuan penelitian. Berikutnya yaitu temuan atau hasil penelitian. Yang pertama yaitu temuan penelitian, yang mana penelitian ini diidentifikasi sejumlah tantangan manajemen risiko operasional yaitu di Coin Laundry nomor 1 Medan Tembung, yang mana tantangan tersebut antara lain terbatas sumber daya manusia yang untuk mengidentifikasi risiko. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap manajemen risiko operasional, serta hambatan teknis dalam penerapan strategi manajemen risiko, kesulitan dalam mengukur efektivitas tindakan mitigasi risiko, dan juga keterbatasan anggaran untuk menerapkan solusi atau sistem manajemen risiko yang tepat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan perencanaan kontingensi yang efektif. Misalnya yaitu seperti memberikan pelatihan tambahan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan, kegiatan dan pelatihan peningkatan kesadaran secara teratur untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan sistem dan peralatan untuk mengatasi hambatan teknis, meninjau dan meningkatkan metrik untuk mengatasi tantangan pengukuran, dan juga menilai kembali anggaran untuk mendukung investasi dalam teknologi baru atau juga sistem baru yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Berikutnya yaitu hasil penelitian. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan perencanaan kontingensi yang efektif seperti keterampilan, kegiatan, dan pelatihan peningkatan kesadaran teratur untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan sistem dan peralatan mengatasi hambatan teknis, meninjau dan meningkatkan metrik untuk mengatasi tantangan pengukuran, dan menilai kembali anggaran untuk mendukung investasi dalam teknologi baru atau sistem baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja merupakan faktor penting yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah bisnis atau yang terjadi pada Coin Laundry nomor 1 ini. Manajemen kinerja yang efektif merupakan kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami dengan jelas konsep manajemen risiko dan yakin bahwa mereka secara rutin berpartisipasi dalam proses identifikasi risiko di tempat kerja. Selain itu, mayoritas responden juga menyatakan bahwa risiko operasional telah dikelola dengan baik oleh perusahaan dan langkah mitigasi risiko yang dilakukan dinilai sudah efektif. Berikutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini, saya menyimpulkan bahwa manajemen risiko operasional memainkan peran krusial dalam menjaga keberlangsungan dan efisiensi operasional sebuah bisnis, terutama pada Coin Laundry nomor 1 Medan Tembung ini, yang mana telah disorot sejak awal pembahasan. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik tentang konsep manajemen risiko operasional dan merasa terlibat dalam proses identifikasi risiko di tempat kerja, yaitu
perusahaan Coin Laundry nomor satu. Tapi dari kesimpulan tersebut bisa kita lihat masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam mengelola resiko operasional seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran dan pemahaman, kendala teknis, dan juga tantangan pengukuran serta keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan rencana aksi yang terarah dan juga efektif. Analisis manajemen risiko operasional dapat menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan efisiensi bisnis, yang mana manajemen risiko operasional perlu diperhatikan secara serius oleh Coin Laundry 01 sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. Selain itu, manajemen perusahaan diharapkan dapat mengatur sumber daya perusahaan dan mengidentifikasi kemungkinan resiko yang terjadi masa yang akan datang, dan demikian kesadaran dan tindakan proaktif dalam manajemen risiko operasional menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan Coin Laundry 01 Medan Tembung ini. Berikutnya yaitu manfaat penelitian tersebut bagi saya sebagai mahasiswa prodi kewirausahaan. Dalam penelitian ini memberikan kesempatan untuk menggabungkan teori dengan praktek, menggabungkan keterampilan analitis dan juga strategi, serta mempersiapkan saya untuk peran kepemimpinan dalam bisnis, dan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh akan sangat berharga dalam karir kewirausahaan saya. Dan ada juga beberapa yang manfaat yang bisa saya ambil, antara lain pemahaman mendalam tentang manajemen risiko operasional, yang mana di usaha laundry ini sudah kita lihat tadi bagaimana mereka memiliki beberapa kendala, dan itu bisa menjadi pengalaman bagi saya untuk kedepannya jika saya ingin membuka sebuah bisnis, apalagi jika saya ingin membuka bisnis yang terkait tentang laundry juga. Yang kedua yaitu pengembangan keterampilan analisis. Analisis yang saya lakukan ini pada penelitian kami bisa membantu saya untuk menganalisis bagaimana resiko-resiko yang terjadi pada perusahaan yang akan saya jalankan di kemudian hari. Entah itu di perusahaan jasa dan juga manufaktur, atau jika saya ingin membuka bisnis laundry seperti Coin Laundry nomor 1 Medan Tembung ini. Yang ketiga yaitu pengalaman penelitian lapangan. Pengalaman penelitian lapangan saya itu tidak jauh karena berada dekat dengan tempat tinggal saya di Medan Tembung juga, dan tempatnya itu sebenarnya lumayan strategis dan buka dengan 24 jam, dan itu bisa menjadi referensi untuk saya jika saya ingin membuka sebuah bisnis laundry, apakah saya ingin membukanya dengan 24 jam atau tidak, dengan ya berbagai resiko-resiko yang bakal terjadi kemudian hari. Yang keempat yaitu peningkatan kompetensi dalam manajemen bisnis dan juga resiko. Sudah kita lihat sebelum-sebelumnya bahwasannya saya mengambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini saya bisa mengetahui bagaimana cara saya untuk memanage atau dalam mengatur bisnis saya ke depannya, dan resiko-resiko apa saja yang saya analisis untuk kedepannya bisa terjadi. Dan yang kelima yaitu kesiapan untuk tantangan bisnis di masa depan. Nah, kesiapan untuk tantangan bisnis di masa depan itu ya ini tadi kita bisa melihat bagaimana dari resiko-resiko yang terjadi dan bagaimana perancangannya untuk menjalani sebuah bisnis. Seperti contohnya seandainya saya ingin membuka bisnis laundry seperti Coin Laundry nomor 1 ini, saya bisa mengambil keputusan untuk menilai atau menganalisis resiko-resiko yang akan terjadi di perusahaan saya dengan analisis yang saya lakukan.
Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kedua atau penelitian kedua, yaitu tentang dengan judul penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut. Studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya terlebih dahulu. Yang saya dapat yaitu asuransi pengangkutan barang menjadi penting karena mengurangi resiko kerugian yang timbul dari peristiwa yang tiba-tiba dan tidak terduga, baik yang disebabkan kelalaian pihak tertanggung maupun pihak ketiga. Dan dalam asuransi tertanggung mengasuransikan objeknya kepada perusahaan asuransi atau penanggung. Yang apabila terjadi kerugian, tertanggung dapat menerima ganti rugi dari perusahaan asuransi yang kemudian dapat menggunakan hak subrogasi untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga yang bertanggung jawab mencegah ganti rugi ganda. Yang mana dari prinsip kontribusi dan subrogasi adalah hal yang penting dalam asuransi. Kontribusi berlaku ketika ada lebih dari satu penanggung untuk objek yang sama. Yang mana sementara subrogasi mengacu pada hak perusahaan asuransi untuk menggantikan hak tertanggung dan menuntut pihak ketiga. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian asuransi ini diatur oleh pasal 1321 KUHP yang menetapkan syarat-syarat sahnya termasuk kesepakatan para pihak, kemampuan hukum mereka, yang mana objek yang spesifik dan kebahasaan perjanjian. Pelanggaran terhadap syarat-syarat ini dapat menyebabkan perjanjian batal dalam hukum. Syarat subjektif seperti kesepakatan dan kemampuan hukum yang bersifat subjektif, yang mana sementara syarat objektif itu bisa bersifat subjektif. Pemahaman tentang syarat-syarat ini penting untuk memastikan keberlakuan dan keabsahan perjanjian asuransi dalam praktik hukum perdata. Baik, yang kedua yaitu pembahasan. Yang saya dapat dari jurnal penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut, studi kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen, ada beberapa poin yang penting yang saya ambil dari pembahasan ini, yaitu yang pertama, tanggung jawab dari PT Asuransi Aksa Indonesia. Yang saya ambil yaitu bahwa penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut yang sangat penting untuk memastikan bahwa tertanggung mendapatkan ganti rugi yang layak tanpa menerima pembayaran ganda. PT Asuransi Aksa Indonesia menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan polis asuransi yang sudah ada, yang mana menunjukkan pentingnya memiliki perlindungan asuransi yang komprehensif dan jelas untuk menghadapi berbagai resiko dalam pengangkutan laut. Yang kedua, poin kedua yang saya ambil yaitu tanggung jawab PT Asuransi Aksa Buana Independen, yaitu polis menggunakan klausul Institut Cargo Clause A yang menjamin resiko sebagai antara lain menjamin semua resiko menyebabkan kerugian atau kerusakan pada objek yang diasumsikan kecuali resiko yang dikecualikan dalam klausul 4, 5, 6, dan juga 7. Dan kerugian umum dan biaya penyelamatan antara lain menjamin kerugian umum dan biaya penyelamatan yang timbul dari usaha, menghindari kerugian, atau terkait dengan menghindari kerugian lainnya, yang mana sesuai kontrak pengangkutan atau ketentuan hukum yang berlaku dikecualikan yaitu klausul 4, 5, 6, dan juga 7. Berikutnya yaitu ganti rugi kontrak pengangkutan. Maka PT Asuransi Buana Independen memiliki tanggung jawab untuk membayar klaim berdasarkan polis asuransi
Nomor D128030717000125. Klaim ini diajukan oleh tertanggungnya, yaitu pengangkut PT Transport Indo Agung Sejahtera QQ PT Santos Jaya Abadi atas kerugian yang diderita saat mengangkut muatan milik PT Santos Jaya Abadi yang resikonya dijamin oleh polis ini termasuk penggelapan yang merupakan proximate clause atau penyebab langsung terjadinya kerugian. PT Asuransi Buana Independen harus membayar klaim tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam polis asuransi. Poin yang ketiga yaitu tanggung jawab pengangkutan PT Transperindo Agung Sejahtera, yang mana dalam konteks hukum pengangkutan laut dan jalan, perusahaan pengangkut memiliki kewajiban untuk mengasuransikan atau tanggung jawabnya terhadap barang yang diangkut, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau mengirim barang jika terjadi kelalaian dalam pelayanan tersebut. PT Transperindo Agung Sejahtera yang mana sebagai pengangkut barang milik PT Santos Jaya Abadi mengalami kejadian penggelapan oleh super truk selama pengangkutan. Kejadian ini menimbulkan kerugian bagi PT Santos Jaya Abadi. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, PT Transperindo Agung Sejahtera telah mengasumsikan bahwa barang tersebut ke PT Asuransi Buana Independen. Tanggung jawab asuransi ini didukung oleh penasihat hukum yang mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk mengasuransikan tanggung jawab mereka, seperti yang diatur dalam pasal 188 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini memastikan bahwa PT Santos Jaya Abadi menerima kompensasi atas kerugian yang terjadi melalui polis asuransi dari PT Asuransi Buana Independen. Poin yang keempat yaitu prinsip kontribusi dalam klaim asuransi. Prinsip kontribusi dalam asuransi mengatur bahwa jika ada beberapa polis asuransi yang menanggung risiko untuk tertanggung yang sama, maka biaya ganti rugi harus dibagi di antara semua penanggung sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Ini mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dari double asuransi. Dan berikut ini adalah syarat-syarat prinsip kontribusinya, ada 5, yaitu yang pertama yaitu 2 atau lebih polis asuransi indemnitas. Yang kedua yaitu menjamin objek yang sama. Yang ketiga yaitu menanggung resiko yang sama. Yang keempat menjamin kepentingan yang sama. Dan yang kelima yaitu bertanggung jawab atas kerugian. Dengan prinsip ini penanggung dapat meminta penanggung lainnya untuk berbagi biaya ganti rugi secara proporsional yang mana sesuai dengan besarannya tanggung jawab masing-masing. Dan yang kelima, prinsip kontribusi pada asuransi AXA Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen. Dalam kasus ini, PT Santos Jaya Abadi mengajukan klaim asuransi kepada PT Asuransi AXA Indonesia setelah mengalami kerugian karena penggelapan oleh supir truk dari PT Transperindo Agung Sejahtera. PT Asuransi AXA Indonesia yang membayar klaim sebesar 218.319.915 juta kepada PT Santos Jaya Abadi berdasarkan hak subrasi. PT Asuransi AXA Indonesia kemudian menuntut ganti rugi tersebut kepada PT Transperindo Agung Sejahtera yang ternyata telah mengasuransikan muatan tersebut kepada PT Asuransi Buana Independen. PT Asuransi AXA Indonesia meminta PT Asuransi Independen untuk ikut membayar klaim asuransi sesuai prinsip kontribusi. PT Asuransi Buana Independen membayar 159.957.50 rupiah atau 50% dari klaim yang telah dibayarkan oleh PT Asuransi AXA Indonesia. Namun, menurut prinsip kontribusi yang seharusnya, PT Asuransi Buana Independen harus membayar sebesar 121.815.371 juta rupiah. Pembayaran klaim ini tidak sesuai dengan rumus perhitungan prinsip kontribusi yang mengharuskan pembagian beban klaim di antara penanggung secara profesional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Poin yang keenam saya ambil yaitu prinsip indemnitas dalam klaim asuransi. Asas indemnitas diatur dalam pasal 268 KUHD yang menyatakan bahwa kepentingan yang dapat diasuransikan harus memenuhi 3 syarat. Dalam nilai dapat dinilai dengan uang, dapat dikenakan bencana, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Berdasarkan asas ini, penggantian ganti rugi dalam asuransi bersifat finansial, yang mana kerugian dapat dihitung dalam bentuk uang. Asas indemnitas hanya berlaku dalam asuransi kerugian, bukan dalam asuransi jiwa. Dalam asuransi sejumlah uang seperti asuransi jiwa, jumlah penanggung ditetapkan secara pasti saat perjanjian ditutup, tanpa perlu penghitung kerugian yang aktual yang diderita. Tujuan dari asas indemnitas adalah memastikan keseimbangan antar risiko yang dialihkan kepada penanggung dan kerugian yang diderita oleh tertanggung akibat peristiwa tak terduga. Poin ketujuh yaitu prinsip kontribusi mendukung prinsip indemnitas pada kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dan PT Asuransi Buana Independen. Nah, dengan telah dibayarkannya klaim atau ganti rugi oleh PT Asuransi Aksa Indonesia, kepada PT Santos Jaya Abadi, dan dengan dibayarkan ganti rugi oleh PT Asuransi Buana Independen kepada PT Asuransi Aksa Indonesia, maka telah selesai pula kewajiban para penanggung serta hak PT Santos Jaya Abadi dan PT Transfer Indo Agung Sejahtera sebagai tertanggung telah dipenuhi. Poin ke-8 yaitu penerapan prinsip subrogasi oleh PT Asuransi Aksa Indonesia terhadap pengangkutan PT Transfer Indo Agung Sejahtera. Di sini ada poin pertama yaitu prinsip subrogasi dalam klaim asuransi. Poin kedua yaitu penerapan hak subrogasi PT Asuransi PT Aksa Indonesia terhadap pengangkut PT Transfer Indo Agung Sejahtera. Yang ketiga yaitu hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi pada PT tersebut. Baik, di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan yang saya ambil dari jurnal ini atau pada kasus ini. Dalam kasus ini ada 2 penanggung terhadap objek yang sama. Prinsip kontribusi berlaku berdasarkan penelitian saya, yaitu PT Asuransi Aksa Indonesia sebagai penanggung PT Santos Jaya Abadi bertanggung jawab membayar klaim asuransi yang diajukan oleh PT Santos Jaya Abadi. PT Asuransi Aksa Indonesia kemudian meminta ganti rugi pada PT Transfer Indo Agung Sejahtera sebagai pengangkut berdasarkan prinsip subrogasi. Namun karena pengangkut telah mengasuransikan muatan kepada PT Asuransi Buana Independen, PT Asuransi Aksa Indonesia meminta ganti rugi dari PT Asuransi Buana Independen. Dalam kasus ini penerapan prinsip subrogasi tidak tepat karena adanya 2 polis dari 2 perusahaan asuransi untuk objek yang sama. Oleh karena itu, prinsip yang berlaku adalah kontribusi, di mana klaim dibagi profesional untuk kedua penanggung. Dan kesulitan dalam penelitian ini adalah kurangnya informasi dari PT Transport Indo Agung Sejahtera, yang mana saya menyarankan agar perusahaan pengangkut selalu mengasuransikan muatannya dan memberi juga informasi lengkap kepada penanggung. Terima kasih, mungkin ini saja presentasi dari saya tentang 2 kasus ini. Dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon ampun.